Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, pecinta ilmu. Saya akan mereview salah satu buku dari Dr. Acep Hermawan, MAG, tentang pembelajaran keterampilan berbahasa Arab dengan pendekatan komunikatif interaktif. Buku ini berjumlah 304 halaman, terbitan dari Alfabeta Bandung. Nomor ISBN-nya 9786022893417. Jadi Pak Acep ini penulis yang produktif ya, sangat banyak tulisan beliau dari artikel, kemudian juga di surat kabar dan penerbit buku ini ya, produktivitas penulisnya sangat tinggi. Baik, di halaman depannya sudah sangat jelas terdiri dari pengantar dari sang penulis bahwasanya ini dibuatnya buku ini sebagai uh, bentuk tanggung jawab beliau sebagai pendidik. Jadi ini adalah akumulasinya dari berbagai upaya penelaahan literatur, penelitian, pengalaman pribadi, seminar, dan diskusi yang kemudian disusun sedemikian rupa menjadi paparan ilmiah dan insya Allah menarik. Nah, ini kalimat ini perlu di highlight ya. Jadi ini ada ruhnya karena berdasarkan pengalaman empiris sang penulis. Dan uniknya ini juga selesai di bulan Sya'ban. Nah, jadi jelang Ramadan di tahun 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Mei 2017 dengan ketajaman pena Al-Mujid fi ilmillah. Artinya tetap bersandar kepada uh, zat yang maha uh, mujid tadi ya, bersungguh-sungguh. Dan di kata pengantarnya dijelaskan di sini bab ini terbagi dalam dua sisi yang berkaitan. Jadi dua bab yang dimaksud adalah bab 1 dan bab 13, di mana di situ adalah prolog dan epilog. Sedangkan bab 2 sampai dengan bab 12 itu adalah bab-bab yang membahas sebagai eh, aspek praktisnya dari keterampilan berbahasa Arab. Saya langsung dulu aja ya untuk bab satunya. Profesor Izzuddin memberikan sumbangsih berupa pengantar, ya namanya juga prolog ya, menyoal momen strategis berbahasa Arab. Waktu beliau menulis nih masih Dr. Haji Izzuddin Mustafa MA, Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab PBA Pasca Sarjana UIN Gunung Jati, Bandung. Sekarang beliau sudah profesor ya di tahun kemarin. Jadi di prolog ini unik sekali, Prof. Izzuddin menyoroti tentang bagaimana bahasa Arab mengalami kompetisi yang tajam dengan bahasa asing lain dalam wilayah politik praktis. Nah, tapi secara de jure-nya sebenarnya bahasa Arab sudah sangat membumi. Jadi tidak ada masalah karena sejak TK sampai dengan perguruan tinggi pasti sudah kental dengan bahasanya Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Karena notabene penduduk mayoritas di Indonesia adalah Muslim. Hampir 95% kan secara data pendudukan. Artinya pasti berinteraksi dengan Al-Quran dalam bahasa Arab.
Cuman permasalahannya de facto-nya pengajaran atau pembelajaran bahasa Arab masih harus bersaing dengan bahasa asing lainnya dalam hal apa? Dalam hal penggunaan eh, keterampilan ini. Jadi mungkin Pak Izzuddin menurut saya ya tepat sekali ketika melihat kebutuhan pengajar bahasa Arab dari iklan saja. Kalau ada iklan pengajar bahasa Arab, biasanya secara pricing harga bahkan kalah dengan kursus bahasa asing lainnya. Itu sudah salah satu indikator ya. Secara de facto mungkin karena sudah dianggap bisa mungkin ya, karena bisa bahasa Arab, bisa Quran semua, dan akhirnya tidak terlalu diminati meskipun mayoritas adalah muslim. Oke, dalam konteks keagamaan dan ritual sudah biasa digunakan. Kemudian juga konteks sains, sebenarnya bahasa Arab adalah bahasa ilmu pengetahuan yang menjadi embrio dari eh, peradaban gemilang di Barat itu sendiri. Renaissance itu dimulai karena uh, salah satunya pengembangan bahasa Arab, dan perlu dicatat juga Oxford itu pertama kali juga mengadakan kursus bahasa Arab di Inggris ya. Itu dari konteks pendidikan dan kebudayaannya. Kemudian di dunia internasional bahasa Arab juga adalah bahasa dari United Nations atau PBB. Kalau nggak salah dia adalah sebagai uh, bahasa ketiga ya secara urutan. Inggris, Prancis, Arab. Jadi sebagai bahasa resmi di PBB. Kemudian implementasi yang ada diharapkan memang dengan eh, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang memang penting untuk peningkatan sumber daya manusia di Indonesia itu sendiri. Maka perlu sekali keterampilan atau skill kebahasaraban dan kepiawaian dalam melakukan pembelajarannya. Nah, buku ini salah satu bentuk eksplorasinya ya, dalam bagaimana mengimplementasi kajian tadi. Baik, selanjutnya Pak Acep membahas di bab 2 tentang paradigma pembelajaran, bagaimana metode komunikatif interaktif adalah sebuah keniscayaan, dan di bagan ini ada satu bagan yang sangat menarik nih ya, bisa dilihat. Ini menunjukkan ada bahan ajar, pembelajar, pengajar, media ajar, dan metode ajar. Ya memang harus alur ini berinovasi sesuai dengan zamannya. Dan di bab ketiganya dibahas oleh Pak Acep tentang menimbang strategi pembelajaran. Strategi apa yang tepatnya, dari strategi komunikasinya, kemudian juga rancangan proses pembelajarannya untuk 4 skill berbahasa, yakni menyimak atau mendengar, membaca, kemudian juga menulis, kemudian membaca, berbicara, maaf. Nah, jadi maharatul istima, maharatul kalam, maharatul kiroah, dan maharatul kitabah. Keempat ini sangat berkaitan erat dan harus diupayakan integrasi dari keempat skill ini dalam setiap pembelajaran. Dilanjutkan silabus komunikatifnya, kemudian juga dibahas 4 materi keterampilan tadi, konsep dasarnya, sehingga penerapannya dari keempat skill berbahasa itu dalam bab 5 hingga bab 12.
Jadi semua dikasih contoh ya oleh penulis buku ini, baik dari masing-masing tadi, dari istimanya, maharatul kalamnya, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah. Ini buku sangat recommended, disarankan untuk setiap pembelajar dan pengajar bahasa Arab, karena eh, dengan mengetahui metode-metode ini akan lebih memudahkan bagaimana seseorang itu berinteraksi dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Baik, ditutup di bab 13-nya oleh tulisan Dr. Yuyun Rohmatul Uyuni, MAG, mengenai isyarat Al-Quran dalam berbahasa. Nah, ini epilognya dari Dr. Yuyun ya. Di sini Dr. Yuyun mengungkapkan bahwasanya Al-Quran sudah menstimulus, merangsang kita untuk belajar bahasa Arab. Saya bacakan kalimatnya. Deklarasi Al-Quran yang menyatakan diri sebagai kitab suci yang berbahasa Arab memang tidak atau belum banyak dimaknai sebagai stimulasi bagi keterampilan bahasa Arab. Padahal dalam berbagai konteks dan situasi, Al-Quran banyak berisyarat perihal keterampilan berbahasa ini melalui berbagai segmen kehidupan produktif. Ini harus di-highlight ya pernyataan dari Dr. Yuyun ini, dan memang semua aktivitas itu sudah didapat di dalam Quran. Aktivitas menyimak misalnya, ada kata fastami'u dalam Al-Quran, dan ayat-ayat tersebut mengajarkan, menstimulus kita untuk mempunyai skill mendengar. Kemudian aktivitas berbicara atau al-muhawarah, al-munajah, banyak juga dijumpai dalam Al-Quran. Kul, kolu, kola, gitu kan, yakulu. Nah, dan juga dialog antara ayah dengan anak, orang kafir dengan nabi, bahkan iblis dengan Tuhan, berdialog, itu kan muhawarah. Kemudian aktivitas membaca kiroah, itu adalah katanya udah pasti itu dari ayat pertama ya kan, Iqra, di surat Al-Alaq. Kemudian di aktivitas menulisnya, bagaimana perintahnya di surat Al-Baqarah 282, misalnya perintah untuk menuliskan hutang atau administrasi. Ini sudah distimulus semua dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan di sini dengan membaca buku ini menambah produktivitas kita dalam berinteraksi juga dengan kitab suci yang kita yakini ini, atau yaitu Al-Quran. Dan stigma bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang paling banyak diperjualbelikan di muka bumi ini, paling banyak dibaca namun paling tidak dimengerti, kan segera kikis. Artinya semua muslim ketika ditanya tentang Quran, kita harapkan seorang muslim wajib tidaknya mengerti makna dasar dari apa yang dia bacanya. Mungkin itu sudah lebih dari 10 menit tugasnya. Mudah-mudahan menambah rasa ingin tahu teman-teman untuk membaca buku dari Dr. Acep ini. Semoga bermanfaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.